Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Perbanas Institut, program studi Doktoral Manajemen Keberlanjutan. Perkenalkan, saya Ria. Hari ini saya ditemani oleh dua orang rekan saya, sesama rekan yang menuntut ilmu di Perbanas Institut, program Doktoral Manajemen Keberlanjutan. Bersama saya di sini ada Pak Adrian. Selamat siang. Selamat siang. Dan Pak Benyamino, atau kita panggil Pak Beno. Ya, selamat siang. Selamat siang semuanya. Topik kita hari ini adalah kita akan membahas seputar mobil listrik dan kaitannya dengan sustainability. Yang memang sustainability relevan dengan bidang ilmu yang saat ini kita anut di Perbanas Institute di program Doktoral Manajemen Keberlanjutan. Memang fenomena maraknya mobil listrik saat ini sangat menarik untuk kita bahas. Selain karena teknologinya yang sekarang makin canggih, harganya juga semakin murah, semakin terjangkau. Sementara kita tahu saat ini 70% dari pembiayaan atau penjualan mobil di Indonesia itu dilakukan dengan cara mencicil. 70% penjualan mobil di Indonesia itu dilakukan oleh konsumen kita dengan cara mencicil melalui perusahaan multifinance. Tapi faktanya sekarang kita lihat bahwa perusahaan multifinance itu belum all out untuk membiayai mobil listrik ini. Mungkin bisa sedikit saya berikan gambaran ya. Pada tahun 2023 di bulan Juni waktu itu salah satu pabrikan mobil listrik itu mengeluarkan tipe yang baru MG4. Kalau saya nggak salah namanya MG4, harganya itu waktu itu 640, 650 di Juni 2023. Waktu itu mobil itu adalah completely build up dari Thailand. Harganya 650-an. Di bulan Januari, di triwulan pertama tahun 2024, mereka sudah produksi di dalam negeri, sudah CKD lewat pabrik Wuling waktu itu, sehingga di triwulan 1 2024 harganya tuh turun drastis di 450 juta. Bayangkan dalam tempo kurang dari 1 tahun harganya sudah turun sedemikian banyak. Kalau perusahaan multifinance waktu itu membiayai 600 juta, misalnya tenornya 5 tahun, jadi harusnya dalam 1 tahun 120 juta turunnya. Sementara dia turunnya sangat signifikan, 200 juta dalam tempo kurang dari 1 tahun. Kalau kita sebagai pembeli mobil itu, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita kembalikan ya mobilnya. Buat apa kita pada saat utang kita masih 500 juta, kita akan cicil 4 tahun ke depan, sementara kita bisa beli mobil yang lebih baru dengan harga 400 juta. Jadi perusahaan pembiayaan akan menerima kembali mobil itu dengan kondisi harga yang jauh di bawah uang yang dikeluarkan pada saat membiayai awal. Kemudian mobil yang ditarik ini mau dijual kemana? Karena harga barunya pun sudah turun. Jadi memang sangat beresiko buat perusahaan multifinance melihat pasar mobil listrik saat ini belum stabil harganya. Padahal sebagai perusahaan tentu kita harus profit oriented. Jadi kita ingin bahas di podcast kali ini adalah bagaimana sustainability, karena mobil listrik ini kan dianggap sebagai transisi kita ke green economy ya. Bagaimana kita menyandingkan antara sustainability dengan profitability. Mungkin itu topik yang akan kita bahas siang ini, mudah-mudahan menarik untuk para pendengar kita. Oke, jadi dua rekan saya siang ini akan membahas dari kacamata yang berbeda. Pak Beno akan membahas dari sisi akademisi, dari sustainability, sustainable financing. Sementara Pak Adrian nanti akan membahas dari sisi industri multifinance. Oke, kita masuk ke diskusi kita ya. Jadi sebelum kita bahas teknis yang lebih mendalam, mungkin saya mau kita bahas dulu gambaran besarnya. Karena mobil listrik itu kan sesuatu yang ada di keseharian kita. Apa sih kaitannya antara mobil listrik dengan keberlanjutan, dengan sustainability? Mungkin dari Pak Beno bisa mulai Pak dari kacamata akademisi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ria untuk pembahasan awalnya. Kalau kita perhatikan sebetulnya
mobil listrik itu berkembang di Indonesia, saya ambil mungkin lebih sempit Jakarta gitu ya. Sebetulnya itu bagian dari strategi secara keseluruhan karena kita sudah Indonesia misalnya sudah mengikuti Paris Agreement dan sebagainya. Jadi mau tidak mau kita harus juga masuk ke era mobil listrik. Padahal kalau kita perhatikan sebetulnya industri mobil kita itu adalah berbasis BBM. Artinya kalau dari segi tenaga kerja, kesempatan kerja dan investasi kita sudah jauh ya, lebih menguasai di mobil-mobil yang berbasis BBM. Ya. Nah, yang menarik adalah bahwa pada waktu kita masuk ke dalam Paris Agreement, Indonesia atau khususnya Jakarta, yang kita bisa lihat ada 3 hal yang menarik. Dari catatan para akademisi adalah bahwa sebetulnya yang pertama yang terjadi adalah bahwa risk return paradox dalam pembiayaan mobil listrik. Karena kita bicara leasing hari ini. Paradoks risiko dan imbal hasil dalam skema leasing EV. Jadi kalau kita perhatikan di pasar negara berkembang seperti Indonesia, Jakarta khususnya, volatilitas regulasi, infrastruktur yang lemah, dan adopsi teknologinya juga rendah. Studi tentang risk management dan residual value kendaraan listrik di dalam konteks leasing di Jakarta itu sebetulnya membuka ruang baru tentang teori sustainability finance dan green credit. Bagaimana lembaga keuangan itu menginternalisasi risiko karbon, subsidi pemerintah, dan depresiasi baterai dalam struktur leasingnya. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik kalau untuk diteliti. Jadi bagaimana integrasi dari ESG risk modeling, yang kedua adalah fintech green leasing dan adaptif regulasi di emerging market atau kalau kita sekarang berada di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Jadi memang masalah tentang paradoks risiko dan imbal hasil ini memang menjadi terus ya penelitian dan juga perbincangan atau pengkajian di industri leasing itu sendiri. Yang kedua adalah kesenjangan akses dan literasi finansial hijau. Kalau kita perhatikan bahwa isu ini sebetulnya menyentuh ketimpangan akses masyarakat urban dan suburban terhadap pembiayaan hijau. Tadi Ibu sudah menyatakan 70%. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya dominasinya itu menengah atas. Sementara masyarakat menengah mau ke bawah misalnya menghadapi satu hambatan biaya awal, bunga, dan yang tidak kalah penting adalah ketidakpastian insentif. Insentif maksudnya gimana Pak? Kalau Ibu perhatikan kita tahun ini 2025 itu akan memasuki tahun akhir insentif. Oh, insentif untuk mobil listrik ya? Yes, pajak karena, ya? Betul, karena kalau kita perhatikan dari aspek pajak bea masuk, pajak kendaraan itu memang bagian dari strategi insentif. Nah, kalau selesai pada akhir tahun ini, maka yang terjadi adalah kemungkinan besar, Bu, di banyak negara itu di catatan penelitiannya menyatakan pada saat insentif dicabut oleh pemerintah, maka kebutuhan atau needs, keinginan masyarakat membeli mobil EV itu akan turut menurun. Ya, itu yang kedua. Tahun 2025 ya Pak ya? Tahun ini Bu, sebentar lagi. 2 bulan sebentar lagi. lagi, betul. Yang ketiga dari catatan penelitian yang saya baca itu adalah satu. Yang ketiga adalah harapan hijau dan kepercayaan publik terhadap transisi energi. Green hope and institutional trust in EV ecosystem. Dari sisi pelaku dan kebijakan publik, akademisi itu sangat melihat bahwa narasi harapan hijau yang kalau dikonstruksi itu adalah apakah leasing EV benar-benar memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah, misalnya pusat atau DKI Jakarta dalam dekarbonisasi atau hanya sebagai simbol greenwashing baru. Karena kenyataannya begini Bu, Indonesia katanya itu baru 5%
5% itu 5% ekosistem EV-nya. ya betul. Padahal kalau di negara-negara yang EV-nya sudah sangat maju, itu levelnya sudah di 30%. Ibu bisa bayangkan kenyataannya memang saat ini kita berharap bahwa dengan banyaknya industri atau berkembangnya industri mobil EV ini, BBM kita itu kebutuhannya akan menurun. Pada kenyataannya tidak. Apalagi sekarang kalau kita perhatikan ya, BBM swastanya pun sudah kehabisan kuota. Oke. Artinya ada 5% penambahan EV, mobil EV itu ternyata tidak mengurangi Konsumsi konsumsi bahan bahan bakar minyak. Oke. Itu kenyataannya. Baik, mungkin itu dulu 3 hal yang dari catatan penelitian yang mungkin menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Oke, Terima jadi kasih. sebetulnya memang tidak sederhana ya kalau kita bahas mobil listrik itu memang ada tadi disampaikan ada regulasi pajak gitu yang bisa mendorong adopsi dari mobil listrik ini gitu ya Pak ya. Jadi ada keterlibatan banyak stakeholder yang untuk mendorong kita ke transisi ekonomi Betul hijau. sekali. Oke, itu dari sisi Pak Beno, dari sisi teori akademisinya Pak ya. Mungkin kita move ke Pak Adrian dari sisi kacamata industri nih Pak. Gimana sih Pak? Prakteknya apa sih yang terjadi? Kenapa kok bisnis multifinance ini sekarang tuh masih belum all out untuk pembiayaan mobil listrik? Ya, tadi kalau kita dengarkan Pak Beno, even dari sisi akademisi saja sudah membuktikan ada bukti empiris bahwa masalah terbesar ada di 2 Ya. tahap tadi. Ada di masalah lingkungan yang belum jadi, dan secara sosial faktor pembiayaan itu belum menyentuh kepada masyarakat yang terkecil yang punya kemampuan untuk mulai mengenal apa itu mobil listrik. Nah, sekarang kita melihat dari sisi prakteknya. Dari Ya. sana kelihatan sekali memang ketertarikan orang untuk mencicil mobil listrik masih jauh lebih kecil dibandingkan mobil konvensional. Apalagi kita juga harus mengerti pada saat pertama kali mobil listrik itu muncul, semua produsen mobil konvensional juga mengupgrade semua teknologi sekaligus juga model yang biasanya itu menjadi acuan mereka untuk menarik perhatian daripada konsumen. Kita ngelihat aja dari data per Agustus 2025. Ya. Pertumbuhan mobil listrik di Indonesia yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan itu masih hanya sekitar 19 triliun. Hanya sekedar 3,6% dibanding yang lain. Sementara kalau kita lihat mobil konvensional dengan data yang sama, meskipun menurun dibanding tahun lalu karena ada isu-isu berbagai macam isu, tapi masih ada di angka 12,4% kenaikannya. Pertumbuhannya loh. Ya. Jadi artinya memang multifinance juga akhirnya perusahaan pembiayaan bukan hanya multifinance, tapi mereka akhirnya wait and see. Mereka pengen tahu yang sebenarnya apa sih yang terjadi. Ya. Nah, mereka sudah mencoba mengelompokkan. Kira-kira kalaupun permasalahan itu muncul, apa sih yang terbesar? Ternyata yang terbesar adalah resiko atas aset tersebut. Aset mobil listrik, unit yang dibiayai. Ya. Itu adalah yang terbesar. Karena yang pertama, orang Indonesia ini, kadang-kadang mereka belum beli mobil pun mereka sudah mikir kalau bekas jualnya berapa. Di harga berapa. Itu Indonesia banget, Bu. Dan itulah yang menjadi hal pertama. Resale value adalah hal yang pertama. Dan mereka juga perusahaan pembiayaan juga akan melihat hal yang sama. Karena bagaimanapun juga kuota dari pembeli mobil bekas listrik ataupun resale value dari itu masih sangat terbatas. Bahkan harga jualnya pun jauh di bawah nilai pembiayaan. Betul Pak. Karena kalau kita lihat memang harga mobil listrik itu makin hari makin murah. Betul, ya. Bu. Makin murah mungkin karena mengejar sebelum Desember Pak Beno. Karena Desember ini insentifnya selesai. Aset bukan hanya dari resale value, Bu. Maksudnya even namanya resale value, tapi begitu menjelang akhir tahun Ibu akan lihat betapa model baru akan semakin keluar. Dan begitu model baru keluar, yang baru keluar 6 bulan yang lalu drop harganya jatuh. Jadi artinya
industrinya pun belum bisa membaca kira-kira kemauan pasar itu seperti apa, dan itu dianggap sebagai resiko atau bisnis risk daripada aset itu. Itu yang pertama, Bu. Ya. Yang kedua, kita bicara tentang infrastruktur pendukung. Ada anekdot di kalangan masyarakat, kalau saya punya mobil listrik, berarti tiap hari saya harus lihat Google Map. Karena kalau saya mau menuju suatu tempat, saya harus meyakinkan bahwa ketersediaan listrik mobil saya oke. Kalaupun tidak, saya harus tahu lokasi-lokasi charging stationnya. Oke. Dan itu membuat mereka merasa buang-buang waktu Iya, iya. banget gitu. Apalagi kalau keluar kota ya Pak ya, Iya, lebih apalagi sulit keluar kota. lagi. Hanya di tol kita bisa berpikir bahwa ada charging station, tapi begitu kita tidak lewat jalan tol, itu membuat mereka akan berpikir bahwa infrastruktur pendukungnya juga belum siap. siap. Nah, Iya, iya. dan itu mempengaruhi kepuasan para penggunanya. Makanya mereka selalu berharap agar itu juga diperhatikan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, skema insentif yang diberikan oleh pemerintah itu juga belum terlalu menarik buat mereka, karena skema itu hanya diberikan kepada produsen maupun pembeli, sementara yang membiayai kreditnya sama sekali tidak diberikan skema yang menarik oleh pemerintah, sehingga akhirnya mereka seperti, mohon maaf bahasa saya, lepas tangan. Karena resiko itu ditanggung oleh sang produsen dan ditanggung oleh konsumennya. Nah, perusahaan dan konsumen, dan perusahaan dan konsumen itulah yang akhirnya lebih banyak membentuk pasar yang ada, sementara perusahaan pembiayaan melihat dari jauh. Kalau ini sudah solid, baru mereka mungkin mau masuk, dan itu membuat akhirnya skema-skema finansial itu, even sudah digembar-gemborkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, mereka menganggap belum menarik buat kami. Itu yang keempat. Dan terakhir, dan yang berikutnya adalah kita bicara tentang skala ekonomi. Skala ekonomi itu artinya perusahaan pembiayaan atau multi finance tentu akan bicara tentang berapa sih bisa laku terjual. Volume, lagi-lagi volume. Karena dari volume yang meningkat, mereka akan bisa membuat struktur biaya yang lebih efisien. Dan tentunya sisi pembiayaannya juga menjadi lebih menarik. Tapi mereka belum bisa buat itu karena volumenya stagnan, bahkan cenderung menurun kalau muncul mode baru. Lucunya kalau kita lihat itu di internet atau di mana, kelihatannya tumbuh terus. Tapi tumbuh terusnya dengan model-model yang baru. Sementara model-model lama tergerus oleh pasar. Dan itu tidak membuat ekosistem mobil listrik itu menjadi sangat matang. Terus prematur jadinya, karena baru mau bergerak untuk satu model tertentu keluar. Bahkan bukan hanya model, Ibu, merek juga pengaruh ya? Pengaruh banget. Dulu pada saat Hyundai membuat pertama kali model prototipe mobil listrik, apalagi waktu itu ada KTT di tahun 2022, itu hype ya? Itu hype banget ya, Bu. Dan itu membuat akhirnya Hyundai itu seakan-akan berada di atas angin dibanding Toyota maupun Honda. Nah, karena mereka merasa kami lebih maju secara teknologi. Tapi begitu nggak sampai Ibu sebutkan tadi 3-6 bulan muncul Wuling. Begitu Wuling muncul dengan segala kecanggihan dan kehematannya sekaligus penurunan harga jual. Hyundai untuk kepentingan KTT itu Ioniq itu Ioniq 4 kalau saya nggak salah, waktu itu sudah harganya diinikan hampir 1 miliar. Betul. Nah, tapi begitu muncul Wuling dengan 600 juta, mereka udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dan itu belum selesai. Setelah 6 bulan muncul lagi BYD dengan kapasitas yang sama. Dan harganya sekarang berkisar di antara 400 juta. Semakin murah, semakin murah, terjangkau. Sehingga akhirnya masyarakat yang mau beli pun nunggu model terakhir. Siapa tahu model terakhir harganya cuma 100 juta gitu. Betul. Nah, Ibu bayangkan para leasing, multi finance dan perusahaan pembiayaan yang membiayai mulai dari 1 miliar tadi ke 700 juta dan turun lagi ke 500 juta, 500 ke 400, itu barang-barangnya jadinya seperti apa resale value. Betul. Itu ekosistem yang mungkin juga harus dipikirkan oleh kita semua. Oke, jadi sebenarnya bukannya industri multifinance itu nggak mau ikut tren hijau sebetulnya, tapi memang masih ada masalah di ekosistem kita yang belum ready. Kemudian tadi ada masalah perception risk ya Pak ya, Pak Beno. Jadi kalau
dengan kondisi yang ada, ekosistem kita yang belum ready, kemudian risk appetite perusahaan pembiayaan itu belum ada di sana untuk agresif. Akar masalahnya apa ya sebetulnya ya Pak Beno? Terus gimana ini caranya supaya kita bisa menghasilkan perusahaan pembiayaan itu supaya lebih tertarik untuk membiayai ini, supaya kita bisa transisi hijau yang kita harapkan itu bisa tercapai. Ya, terima kasih Bu Ria. Memang masalahnya bahwa Indonesia relatif sangat baru ya memasuki era mobil listrik, khususnya yang terkait dengan perusahaan leasingnya. Ya, Padahal kita ketahui tadi Pak Ardian juga sudah sampaikan kalau semuanya banyak keraguan, ketidakpastian, maka bagaimana membangun sebuah bisnis gitu, khususnya leasing. Leasing itu jelas membutuhkan sebuah kepastian bahwa segala aspek yang berkaitan dengan bisnisnya itu betul-betul bisa diprediksi. Yang menarik adalah bahwa mobil EV ini kalau tadi dengar cerita Pak Adrian, itu bisa turun ratusan juta. betul Pak. Kenyataannya begitu. Ya, kalau kita perhatikan mobil berbasis BBM, Stabil ya Pak ya. kayaknya nggak pernah turun. Apalagi dalam angka yang ratusan juta. Betul. Kita bisa bayangkan kalau industri multi-finance dan leasing melihat seperti itu, mungkin dia akan harus banyak berobat jantung, Bu. Karena banyak hal yang unpredictable dan boom. Betul. Kalau turun 1-2%, naik 1-2%, ya kan? Inflasi di bawah masih sekitar 5, itu saya pikir masih Wajar. oke, Ya. gitu. Artinya sehari-hari juga kita sangat adaptif terhadap nilai-nilai persentase yang tidak terlalu besar. Tapi kalau tadi pada saat mau KTT nilainya sekian, terus tiba-tiba ada masuk ya kan, yang nilainya juga tiba-tiba sangat turun lagi. drastis ya kan. Dan yang menarik lagi kalau kita perhatikan antar produsen ini bisa saling menurunkan harga. Sepertinya kayaknya waktu dulu dia jual itu berapa harganya sebetulnya gitu. Iya, kok seperti saling kanibal gitu ya Pak ya, antar Saling kanibal produsen dan mobil EV. bagi pembeli. Saya belum punya mobil listrik, tapi kalau saya beli mobil BBM itu saya menghitung sebetulnya ya, membandingkan dengan kelas dan juga menghitung kira-kira seberapa jauh harga dari misalnya second hand mobil ini masih kita bisa predik untuk misalnya nanti menjadi DP untuk tukar tambah yang baru. Tapi kalau di listrik kayaknya agak sulit gitu. Jadi harus dipakai sampai rusak gitu ya Pak ya, kira-kira gitu. Memang ada yang menyatakan bahwa kalau mau masuk ke era mobil listrik itu adalah untuk Indonesia itu adalah mobil ke-5 atau ke-6. Oke. Artinya setelah Anda pakai, Anda tidak akan berharap untuk menjual kembali karena setelah itu Anda akan taruh di mana dan memang Anda bisa melupakan gitu karena Anda masih punya 5 mobil yang lain. Nah, Oke. baik. Di beberapa catatan penelitian kami, Bapak Ibu, memang kita harus belajar dari berbagai sumber. Ya. Kalau ini kita bicara leasing, kita coba lihat bagaimana leasing di kota-kota besar, kawasan Nordik yang konsep mobil tentang leasing mobil EV-nya sudah Lebih mapan ya, Pak, sedemikian ya? maju. Ya. Artinya pada awalnya mereka juga mengalami hal yang sama karena toh segala sesuatu yang baru kan pasti akan ada adaptasinya di situ. Nah, kita perhatikan ada 3 hal yang di catatan penelitian kami. Yang pertama bahwa perbedaan ekosistem kebijakan dan sinyal institusinya. Oke. Kalau kita perhatikan sebetulnya pemerintah yang menandatangani Paris Agreement, oke. Tapi sebetulnya selanjutnya memang drive-nya itu memang harus juga dari pemerintah. Nah, di negara-negara Nordik itu kebijakan publik itu menciptakan sinyal yang kuat. Yang kedua stabil dan terprediksi. Artinya apa? Bahwa bagi pelaku leasing maupun konsumen,
pemerintah sudah memberikan sinyal kuat, stabil, dan terprediksi tentang mau kemana blueprint dari rencana pemerintah dengan memberikan insentif fiskal, pembebasan PPN, potongan pajak kendaraan, subsidi baterai, dan sebagainya. Oke. Tapi kalau kita lihat, tahun 2025 di akhir ini sudah akan selesai. Oke. Jadi itu yang membedakan bagaimana pemerintah sebagai ya kan driver terbesar di dalam industri mobil listrik ini, karena memang sebetulnya ini harus didukung kuat ya oleh pemerintah ya di dalam mereka membuat sesuatu yang lebih pasti dan terprediksi. Oke, jadi Kan ada roadmap ke depannya harus lebih harusnya panjang seperti ya, Pak. itu. Kalau kita perhatikan di negara-negara maju itu 30% itu adalah nilai suatu kombinasi yang baik antara 30% EV dan 70% BBM. Disitulah terlihat bahwa kebutuhan atau konsumsi terhadap bahan bakar fosil ini akan berhenti dan cenderung menurun. Tapi kita baru 5% itu sudah langsung memberikan sinyal stop, ya. Itu yang pertama. Jadi perbedaan ekosistem kebijakan dan sinyal institusinya itu yang membedakan kita dengan Nordik. Bukan kita nggak bisa pelajari, Bu. Tapi memang mungkin kita belum mau, ya. Yang kedua, perbedaan tadi struktur infrastrukturnya dan biaya operasional. Kota-kota di Nordik itu memiliki infrastruktur pendukung yang matang. Jaringan pengisian publik yang luas. SPKLU ya kalau di Betul. kita ya namanya. Sistem transportasinya juga terintegrasi. Sehingga itu menurunkan TCO-nya, total cost of ownership mobil listrik, sehingga leasing menjadi lebih menarik. Oke. Gitu. Nah, Jakarta sebetulnya memiliki ya beberapa titik fast charging. Kita bersyukur ternyata salah satu kampus di Jakarta, Perbanas, sudah memiliki SPKLU. Betul. Jadi kita melihat bahwa visi dari kampus Perbanas ini sudah jauh ke depan. Gitu. Yeah. Tapi bagaimana dengan tempat-tempat yang lain, gitu, ya? Jadi memang bahwa kalau itu keterbatasan lahan parkir yang dengan SPKLU, terus risiko misalnya perawatan, logistik baterai, terus nilai jual kembali rendah, maka itulah bagian dari tadi perbedaan yang kita bisa pelajari dari teman-teman atau kota-kota di Nordik. Nah, yang ketiga ini juga penting, Bu. Perbedaan budaya kepercayaan dan orientasi konsumen. Tadi Pak Ardian melihat bahwa pasar di Nordik itu budaya kepercayaan tinggi terhadap institusi publik dan orientasi keberlanjutan atau sustainability ethosnya itu memang sudah berbeda. Konsumen melihat EV bukan sekedar gaya hidup. Nah ini, ya, kalau kita kan masih terlihat sebagai gengsi gitu ya. Bagian dari situ. Tapi itu adalah bagian dari komitmen moral terhadap planet dan komunitas. Oke. Jadi memang bagaimana mereka mau mendukung leasing kalau budaya itu belum ada. Jadi buru-buru dia mau pikirin leasingnya. Tapi karena dia mungkin bergengsi, makanya kalau kita perhatikan tadi awalnya adalah masyarakat menengah atas, ya kan, yang cenderung mungkin nggak berpikir sebagai komitmen moral terhadap planet, ya kan, atau komunitas, enggak, ya kan. Nah sehingga itulah status sosial dan insentifnya juga jadi jangka pendek. Tingkat kepercayaan terhadap green claims perusahaan maupun konsistensi kebijakan itu masih terbatas. Nah, perbedaan utama ini sebetulnya bukan sekedar infrastruktur atau pendapatan per kapita, tetapi pada tingkat kematangan institusional dan kohesi kebijakan dari penelitian itu, yang membentuk kepercayaan pasar. Pelajaran dari Nordik adalah bahwa keberhasilan leasing EV bergantung kepada 3 sinergi antara kebijakan konsisten, infrastruktur hijau, dan budaya kepercayaan publik. Mungkin itu catatan penelitian kami. Oke, itu berarti adalah kondisi di mana pasarnya itu sudah cukup matang ya, sehingga pembiayaan hijau itu cukup menguntungkan, cukup profitable untuk perusahaan. Pasar yang matang karena
didukung kepercayaan oleh kepada kebijakan publik pemerintah. didukung oleh ekosistem yang saling mendukung untuk perusahaan multifinance bisa untung Betul, berarti ya Pak ya. betul. Jadi kalau kita balik nih ke perusahaan multifinance lagi, Pak Adrian, jadi menurut Bapak bagaimana ya supaya perusahaan multifinance itu ke depan tertarik untuk membeli mobil listrik ini? Apakah memang benar-benar harus tunggu sampai ekosistem kita ini ready? Gimana Pak? Sebaiknya kita menuntut itu bukan hanya pada multifinance yang harus berubah, tapi pola pikir pemerintah terhadap keberdayaan multifinance dalam membiayai segmen EV ini itu juga harus berubah. Pak Beno tadi sudah mengungkapkan ada tiga unsur terpenting adalah mindset kita berubah terhadap budaya ini. Yang kedua, pola pikir kita terhadap bahwa ini bukan hanya sekedar gaya hidup, meskipun ini bagian dari aspek sosial, itu sudah mengkerucut. Tapi memang lebih kesadaran terhadap lingkungan dan sustainability ya Pak Jadi ya? artinya alat ukur terhadap mobil listrik harus berbeda total dibandingkan alat ukur untuk yang berbasis BBM. Karena alat ukurnya berbeda itulah, bahkan kalau kita lihat dari bahasa risetnya Pak Ben tadi, ada kata-kata misalignment between financial materiality and environment materiality. Jadi memang harus dilihat antara unsur pembiayaan dengan unsur lingkungan itu adalah sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil yang berbasis BBM. Karena dari situ yang terbesar dan belum terukur adalah yang namanya faktor hijau. Green risk-nya itu belum ada. Bahkan kalau kita ngelihat sama-sama perbankan punya 8 jenis resiko, mulai dari resiko pasar, resiko operasional, terus sampai resiko strategik. Sebaiknya ini juga punya satu tambahannya, yaitu green risk-nya tadi. Lembaga jasa keuangan sudah harus berpikir bahwa di masa depan ke-8 jenis resiko itu tidak cukup. Harus muncul green risk, termasuk paradigmanya. Karena di green risk itu kita harus paham betul risk appetite kita ada di mana. Jangan-jangan kita hanya bergerak di restoran terus dan akhirnya threshold di belakang. Nggak bisa, Bu. Kita harus tahu juga appetite kita, bahkan toleransi kita terhadap risiko itu bisa kita tarik kepada appetite kita, karena di risk appetite kita itu kan nyaman buat kita untuk kita lanjutkan, dan bisnis ini menjadi sangat menarik jadinya di masa depan. Dan bukan hanya itu, termasuk nanti penerapan green tax-nya juga area yang di pemerintah nih sudah mulai harus bicara berbeda dengan terkait dengan tax untuk kalau kita bicara PPNBM, semua mobil kan kena PPNBM. PPNBM-nya mobil listrik harus berbeda dibanding dengan mobil-mobil biasa. Meskipun memang secara general pemerintah sudah menerapkan tax mobil listrik kecil sekali dan segala macam. Masyarakat hanya melihat dari sisi kecil. Murah gitu ya. Murah, terjangkau. Tapi greennya di mana gitu. Dan karena green itu harus masuk di situ. Makanya ada istilah climate risk stress test. Itu kan sebenarnya kita bukan hanya ngelihat dari sisi climate risk, itu bukan hanya sisi appetite, toleran dan sebagainya, tapi kita ada yang namanya risiko karbon contohnya. Terus ketergantungan terhadap energi fosil juga kita berkurang. Seharusnya seperti itu. Nah, itu akan menjadi jualan menarik buat perusahaan pembiayaan, karena mereka akan kalau pemerintah sudah sampai incat sampai sejauh itu, saya pasti akan masuk. Karena kalau kita lihat OJK sendiri sudah punya yang namanya Sustainable Finance Roadmap dari 2021 sampai 2025. Tapi just a report, Bu. Hanya untuk laporan hanya untuk compliance ya Pak ya. Hanya untuk compliance. Dan tidak langsung menohok sebenarnya penurunan resiko atau resiko hijau atau green risk itu sampai sejauh mana. Dan bagaimana mekanisme pelaporan keberlanjutan itu bisa kita perdalam sampai bisa dipraktekkan di harga jual tentunya nantinya. Seperti itu sih, Bu. Dan itu yang kita harus benar-benar memahami bahwa laporan ESG itu bukan sekedar compliance oriented, tapi itu harus benar-benar impact oriented, karena dari impact itu akan terukur apakah ini menarik atau tidak. Bahwa yang namanya bahkan nanti lembaga-lembaga
Jasa keuangan bukan hanya menyediakan platform atau skim-skim kredit biasa untuk atau kredit-kredit konsumer untuk membiayai ini, mereka juga mungkin bisa jadi nanti ada green bond, Ya, ada surat hutang berbasis hijau terkait dengan mungkin itu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang mau beli apa green carbon itu beli karbon ya, ya carbon mereka bisa trading. minta melalui green bonds. Mereka juga bisa membuat blended finance. Jadi artinya beberapa fasilitas itu bisa di blended menjadi satu fasilitas yang bersifat korporasi. Atau bahkan carbon kredit pun nanti mungkin ada fasilitas kredit apa carbon kredit fasilitas pembiayaan carbon kredit. Menarik kan Bu kalau meluncurkan satu jenis mobil tertentu dibiayai dan nanti di dalam spek STNK atau BPKB-nya terlihat mobil ini bisa menghasilkan menghilangkan karbon sekian persen. Itu akan membuat masyarakat juga mulai belajar bahwa kalau kita bicara tentang green, Anda juga harus tahu efeknya langsung ke berlanjutan itu seperti apa. Saya kira itu Bu. Oke, jadi sebenarnya harapan untuk perusahaan multi finance membiayai mobil listrik dan tetap profitable itu tetap ada ya Pak ya? Tetap ada. Kalau tadi disampaikan ada green bonds misalnya, dan itu adalah akses pendanaan yang bisa lebih murah untuk perusahaan multi finance. Saya rasa perusahaan multi finance kan mikirnya margin ya, mikirnya kan margin. Pada saat jualannya itu di selling rate tertentu, sepanjang kalau dia jualan mobil listrik bisa dapat cost of fund yang lebih murah, mestinya tuh tidak mengorbankan margin. Iya, Mungkin kesimpulannya seperti itu ya. iya, memang seperti itu. Jadi setuju dengan pendapat Pak Beno tadi bahwa ini bukan hanya sekedar mobilnya, tapi ini bicara ekosistem. Ekosistem kita memang belum, terutama ekosistem keuangannya memang belum green banking atau green financial atau apapun lah namanya. Dan itu yang mungkin ke depan menjadi prioritas pemerintah. Membuat green financing itu adalah sesuatu yang bisa bukan hanya perusahaan multi finance, bukan hanya perusahaan pembiayaan, even bank sekalipun bisa masuk ke sana karena di sana ada beberapa hal yang menjadi kekuatan utamanya dan itu didukung oleh pemerintah dan itu adalah transisi energi berkelanjutan dalam masa yang panjang dan itulah yang membuat ya bisnis ini menjadi lebih menarik karena dari situlah strategi kita itu memang harus kita bentuk ke depan. Siap enggak sebenarnya kita untuk itu? Menarik sekali ya. Menarik sekali. Jadi memang transisi ke ekonomi hijau ini kita lihat dari mobil listrik itu bukan cuma masalah teknologi kendaraannya ya Pak ya, tapi seluruh ekosistem mulai dari pemerintah, seluruh pelaku usaha di ekosistem ini termasuk juga dengan mindset dari masyarakatnya sendiri ya Pak ya. Karena kalau dilihat tadi perbandingannya dengan Nordik itu kan kita tahu dia udah punya taraf hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita sebagai negara berkembang. Jadi memang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Beno, kenapa di Indonesia ini yang masih tertarik untuk masuk ke mobil listrik itu yang level ke atas ya Pak ya, mobil kesekian, bukan mobil pertama kedua gitu ya. Oke, saya rasa kita udah sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya sustainability dari mobil listrik itu sebenarnya bisa berjalan ke depan sepanjang perusahaan pembiayaannya itu bisa profit, bukan begitu ya Pak? Ya, Untuk mungkin penutup Pak Beno. oke. Memang kalau bicara diskusi tentang mobil listrik dan leasing ini sebetulnya nggak cukup ya, Harus hanya panjang 1 jam, waktunya ya Pak ya. berjam-jam karena memang aspeknya tadi Pak Ardian juga sudah menekankan kalau sudah bicara ke budaya, ke komitmen pemerintah ya. Jadi bukan bisnis itu aja sendiri, nggak bisa gitu loh. Beda dengan bisnis-bisnis tradisional ya kan, mau buka restoran ayam bakar ya ke pinggir jalan buka tenda selesai, kalau enak viral Laku profit. untung ya kan. Jadi itu simple bisnis. Karena memang dasarnya memang kalau kita bicara sustainability kan memang sudah kompleks Bu. Ibu harus bicara profit, leasing harus profit. Ibu harus bicara soal bagaimana dengan people-nya, sosialnya bagaimana juga dengan planetnya. Yang kita urusin tuh banyak Bu. Betul. Sehingga, nah ini yang menarik. Kalau
kita perhatikan memang kalau kita bicara perspektif ESG, pembiayaan kendaraan listrik adalah low carbon investment. Nah ini mesti jelas dulu. Harus selaras dengan SDG dan Paris Agreement. Ya. BCG di 2025 menyatakan bahwa the energy transition is next chapter. Artinya apa? Bahwa model bisnis EV ini baru bisa menguntungkan, termasuk leasingnya, jika pemerintah ikut menanggung sebagian resikonya. Oke. Jadi kalau memang kita perhatikan tadi, kita melihat Jakarta dengan Oslo dan sebagainya, kelihatan bedanya bahwa pemerintahnya di sana sudah ikut karena memang ngerti konsepnya gitu kan, bahwa sustainability dan Paris Agreement itu sudah menyatakan bahwa pemerintah harus ikut menanggung sebagian dari resikonya. McKinsey di 2002 menyatakan bahwa sebetulnya Indonesia perlu skema green financing yang tadi Pak Ardian sudah sampaikan, melibatkan bank, produsen otomotif, dan pemerintah agar transisinya smooth, Bu. Kan begitu. Nah yang menarik kalau kita perhatikan di beberapa negara, tadi kita coba di Belgia misalnya ada Leasy, Bu, sebuah startup leasing EV bekas. Oke. Ya, saya nggak tahu apakah leasing kita ada yang hobi dengan EV bekas nih. Kayaknya Jadi belum memang ya Pak ya? Memang yang rasanya di Indonesia belum. Yang menjadi problem adalah kan dropnya tuh dari baru ke second sebetulnya. Tapi kalau dari bekas ke bekas saya nggak tahu apakah setelah bekas dia akan drop lagi. Nah ini memang belum ada penelitiannya. Tapi saya belum dengar tuh. Tergantung baterai Pak katanya. Oh gitu. Tergantung kondisi health dari baterainya. Oke. Nah kalau di sana itu disebutnya begini, dia pakai multi life cycle leasing. Jadi mobil listrik disewakan beberapa kali sepanjang hidupnya, jadi risiko residunya itu lebih rendah. Jadi kalau ada residu itu bisa dikalkulasi karena diperhitungkan dari baru ke secondnya itu berapa dropnya. Dari second setelah dipakai lagi ke tangan ketiga disewakan ke ya tangan kan, keempat. atau itu berapa deh dropnya gitu ya. Kalau di BBM kan sudah ada, Bu. Kapan kita tahu bahwa las kita punya itu mungkin hanya tinggal 10%, ya itulah menjadi DP BBM. Iya, kalau di keuangan kan memang ada depresiasi, kalau kendaraan itu biasanya kan 5 tahun. Jadi setiap tahun tuh berkurang 20%. Betul. Ya. Nah itu yang menarik, sehingga memang kalau di Eropa itu perusahaan leasing besar itu biasanya negosiasi langsung dengan produsen EV-nya. Saya nggak tahu apakah leasing di Indonesia sudah langsung deal dengan BYD misalnya. Rasanya dengan, belum ya. Ya kan karena mereka yang tahu bagaimana proses. Kalau kita lihat kan di mobil BBM itu misalnya ada yang menangkap secondnya, Bu. Ya. Dari grupnya sendiri. Betul. Sehingga itu menjaga kepercayaan dari masyarakat bahwa kalau saya membeli produk ini setelah saya pakai sesuai keinginan saya jual, saya sudah punya prediksi kira-kira secondnya harganya di berapa. Karena yang membeli adalah grup dari produsen itu, sehingga memang di sini disarankan seperti di Eropa bahwa leasing kita harus bekerja sama dengan produsen dan produsen memberikan alternatif untuk yang menjaga second produk secondnya, karena mereka punya juga grup untuk sewa, grup taksi dan sebagainya, Bu. Jadi memang life cycle kehidupan mobil EV ini memang harus diperpanjang gitu agak ya Pak. beda dengan mobil BBM gitu yang mungkin sudah masih bisa hidup sendiri gitu. Kalau leasing ini memang harus ditata gitu. Supaya tadi punya kepastian, leasing punya kepastian, kira-kira kalau pembeli juga punya kepastian. Si pembeli juga punya kepastian. Jadi mungkin mendekati konsep mobil BBM, mungkin mendekati. Tapi karena tadi kan ada risiko yang ditanggung pemerintah, mestinya aspek leasing itu bisa lebih dekat gitu loh, Bu. Karena sebagian risiko ada pemerintah yang tanggung. Beda dengan leasing di mobil BBM. Jadi sebetulnya itulah yang mungkin yang akan menjadi pemikiran ke depan, bahwa leasing itu jelas menjadi salah satu bagian penting bagaimana komunitas atau pertumbuhan dari EV ini, mobil EV ini akan berkembang.
Kalau leasingnya nggak berkembang, mohon maaf kayaknya perkembangan dari bisnis mobilnya juga, mobil EV juga Ya akan stagnan aja. akan banyak hambatan gitu. Mungkin begitu catatannya, Iya, Bu. terima kasih Pak Bino. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Adrian, mungkin bisa Oke, menyampaikan sesuatu. mungkin saya mendukung dari yang sudah disampaikan Pak Beno mengenai peran pemerintah dalam memahami green risk daripada mobil listrik. Ya, Karena pertanyaannya adalah pemerintah sudah nggak bisa lagi ngomong mereka mendukung, tapi mereka nggak memahami betul bagaimana sih green risk dari mobil listrik ini. Yang pertama adalah memahami berdasarkan data. Bahwa saya ambil contoh yang satu yang kita sebut sebagai EV Specific Risk Model. Bahwa yang namanya biaya perawatan di mobil berbasis BBM cuman masalah BBM dan onderdil. oke. Sementara di mobil listrik BBM-nya oke, tergantikan oleh listrik. Tapi onderdilnya itu belum seperti bahasanya Toyota after sale service. Di Ya, setiap sudut kota itu ada. Itu hal pertama. Yang kedua, nilai residu dari baterai. betul. Karena harga baterai bisa jadi nanti sama dengan harga mobilnya. Betul, betul. Itu harus dipahami betul oleh pemerintah kalau mau membentuk ekosistem untuk leasing yang menarik buat kita. Terus umur pakai daripada kendaraan listrik ini jadinya berapa kalau dengan biaya perawatan sebesar itu dan baterai sebesar itu. Karena itu yang akan mempengaruhi tren pemakaiannya. Itu baru dari sisi memahami hal yang sama. Bahwa resikonya ternyata sangat berbeda. Hal kedua, model bisnis ini harus terdiversifikasi, harus terbangun dengan hal yang lebih spesifik. Bahwa nggak mungkin dari pemerintah ada kebijakan terus langsung dimasalkan ke konsumen langsung tanpa kejelasan informasi dan datanya. Sebaiknya pemerintah kalau mau uji coba dengan leasing atau perusahaan pembiayaan, arahkan semua pembiayaan ini kepada sektor-sektor korporasi yang diberikan insentif khusus oleh pemerintah. Oke, untuk Jadi untuk transisinya kendaraan ya, Pak ya. dinas atau apa yang benar-benar ya contoh aja kalau buat Pemda, seluruh Pemda semua harus pakai mobil Mobil listrik, listrik. Nah, ya. itu kan artinya yang resale value, baterai, biaya perawatan itu sudah terakomodir di dalam biaya operasional dari pemerintah. Ya. Itu untuk awal dulu. Jadi setelah itu baru mau masuk kepada komersial masyarakat secara langsung. Karena dari situ akan terbangun portofolio hijau yang dimulai dan diinisiasi secara langsung oleh pemerintah tanpa perlu pemerintah membuat program khusus. Kalau kendaraan operasional pemerintah kan tiap tahun ada, Bu. Iya, Dan APBN nggak bisa pernah. dialihkan ke Di sana ya, Pak. APBN juga sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itu aja yang dilistrikkan dulu. Dan bukan hanya mungkin kendaraan, bahkan mau kalau perlu dimulai dari kendaraannya presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai keseluruhannya listrik. Nah, itu kebijakan yang sangat mendorong untuk membangun portofolio green financing itu lebih dan itu akan membuat perusahaan multi finance dan pembiayaan akan menarik karena mereka tinggal masuk mendaftarkan kepada pemerintah dan pemerintah menganggap mereka sebagai rekanan, baik itu rekanan untuk terkait dengan mobil barunya atau terkait dengan infrastruktur pemeliharaannya. Kan banyak orang, siapa tahu memang ada yang khusus pabrik baterai yang dibiayai oleh multi finance dan itu memerlukan kolaborasi lintas sistem. Karena yang saat ini dibutuhkan adalah kolaborasi lintas sistem. Tidak ada satupun satu yang bertanggung jawab hanya untuk satu model atau satu fungsi tertentu dari multi finance. Tidak, semua itu adalah tanggung jawab bersama karena semuanya akan lintas sektoral yang akan terbangun di sana. Ya sama seperti mungkin sekarang yang lagi rame kita bicara WUS. WUS itu kan bukan hanya sekedar isu dari Kementerian Perhubungan, tapi Kementerian Keuangan ada di situ karena ada pembiayaan, Kementerian Sosial terkait dengan aspek masyarakat yang punya sesuatu yang baru, terus Kementerian Bappenas bahkan untuk pembangunan di daerah yang dilewati oleh lintas
oleh WUS. Ya. Nah, itu menjadi isu yang harus menjadi kepedulian kita semua pada saat kita bicara kolaborasi lintas ekonomi. Ya, ya. Mungkin itu. Menarik sekali ya diskusi kita. Jadi sebetulnya masalah multi-finance membiayai mobil listrik itu bukan masalah apakah akan membiayai, tapi kapan. Ya. Kapan. Dan inilah mungkin yang mesti kita pikirkan bersama, terutama dari dunia akademisi ya, untuk bisa juga ikut urun rembuk dalam hal ini. Di mana kita harus cari cara supaya keberlanjutan ini harus masuk jadi DNA-nya bisnis multi-finance gitu ya. Betul. Supaya dua-duanya berjalan seiringan, sustainability dan juga profitability ke depannya. Mungkin seperti itu. Dan bahwa pembiayaan hijau ini bukan sekedar compliance, bukan sekedar idealisme, bukan sekedar jargon, tapi satu bisnis atau strategi untuk multi-finance yang profitable. Saya rasa itu. Ada yang mau ditambahkan, Pak Adrian atau Pak Beno? Ya, menarik sekali ya diskusi kita mengenai industri multi-finance dan mobil listrik ini. Jadi memang saya rasa saat ini semua stakeholder itu mulai dari regulator, pelaku industri multi-finance, industri otomotif sendiri, bahkan juga akademisi. Mungkin ini memang saatnya untuk urun rembuk supaya kita bisa menjalankan roadmap kita ke depan untuk transisi ekonomi hijau. Saya rasa kita cukupkan podcast kita. Terima kasih banyak waktunya Pak Beno dan juga Pak Adrian. Untuk pemirsa podcast Perbana sekalian, saya Ria pamit undur diri dari podcast ini. Salam hijau.